Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Polina dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Robertus Agung Suryanto OFM yang biasa kita sapa dengan nama Romo Agung. Halo Romo, apa kabar? Puji Tuhan, baik ya, luar biasa ya. Sehat selalu Romo ya? Sehat selalu, Ibu juga sehat ya. Amin, Ya, amin. ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Agung. Mari para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mengawali jumpa kita dengan memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas hari ini, hari yang Kau berikan pada kami. Kau percayakan kepada kami untuk boleh kami jalani dalam kasih-Mu. Berkati kami, berkati seluruh rencana kami di hari ini agar berkenan kepadamu dan menjadi rencana-Mu pula. Bantulah kami agar kami dapat menjadi pribadi yang seperti yang Kau kehendaki, mampu memberikan pembebasan, pengampunan, kebahagiaan bagi orang yang kami jumpai. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan pekan ketiga masa Prapaskah. Bacaan liturgi pada hari ini diambil dari kitab Daniel bab 3 ayat 23 sampai dengan 30. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari kitab Daniel bab 3 ayat 23 sampai dengan 30. Ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-menyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahkan rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain
yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita, karena Romo Agung akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius, bab 18, ayat 21 sampai dengan 35. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah dia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga dia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Dia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai dia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita masuk sekarang dalam perbincangan rohani. Nah, dalam segmen pertama ini, Romo, pokok pikiran apa yang akan Romo sampaikan di sini terkait dengan bacaan pertama pada hari ini? Baik, bacaan pertama sangat menarik. Ya. Tadi berkisah tentang 3 pemuda dalam tanur api, ya. Jadi Raja Nebukadnezar itu memerintahkan kepada pegawainya atau pengawal kerajaan untuk diumumkan kepada seluruh warga bahwa semua warga harus menyembah patung emas yang dibuat, kemudian harus taat menyembah. Yang tidak taat bakar di api, bunuh, bakar di api. Begitu. Lalu diumumkan ke semuanya, ya. Dan apa yang terjadi, ternyata pada saat itu disampaikan pada raja, ada 3 orang raja, Sadak, Mesak, Abednego yang menentang titah tuanku, ya. Begitu. Harus diapakan nih? Raja mengatakan dibakar. Panaskan perapiannya 7 kali lebih panas daripada sebelumnya, biasa-biasanya. Masukkan mereka ke situ dan kita lihat, gitu ya, begitu. Pokoknya ingin disiksa sedemikian rupa dan disaksikan oleh banyak orang. Begitu. Dan yang paling pokok yang mau disampaikan adalah ternyata 3 orang itu sungguh-sungguh orang yang percaya pada perlindungan Tuhan, dan pada saat dimasukkan ke dalam api, Raja Nebukadnezar ini melihat ada 4 orang, kan dimasukkan 3, kok ada 4 orang, satunya seperti rupa anak apa tadi dikatakan? Anak dewa. Nah, anak dewa dalam bahasa kitab suci sebetulnya sama dengan anak manusia atau Tuhan sendiri yang hadir, atau malaikat yang hadir, atau malaikat pelindung sebetulnya, malaikat pelindung yang menjaga mereka. Nah, itu sebetulnya kehadiran Tuhan, penjagaan Tuhan untuk 3 orang yang sungguh berpegang teguh pada iman pada Allah, ya. Allah mereka yang diyakini nggak boleh sampai menyembah patung-patung buatan raja sehebat apapun. Nah, begitu. Jadi pesannya adalah Tuhan itu pelindung yang hebat dalam keadaan yang paling berat sekalipun, dan yang membuat orang gentar dalam hidup ini, pengalaman-pengalaman yang membuat orang gentar dan pengalaman ketakutan, Tuhan menjaga mereka. Dan penjagaan Tuhan itu luar biasa nyata, ya. Tadi muncul ada 4 orang berjalan-jalan di dalam api. Artinya apa? Artinya orang ini pasti tidak termakan api, bukan pakai baju pemadam kebakaran yang tahan api, ya, begitu. Jadi orang ini sungguh-sungguh dilindungi oleh kuasa Tuhan, yang kalau menurut bahasa dunianya, api yang sudah dipanaskan 7 kali saja tidak bisa memakan, ya, mereka itu, menghanguskan mereka. Nah, raja heran, panggil begitu. Kemudian 3 orang itu sampaikan pada raja pada saat ditanya begitu, dan ternyata memang ya perlindungan Allah luar biasa bagi mereka, ya. Lalu raja bertitah lagi, ya. Pokoknya mereka orang-orang harus taat pada Allahnya mereka juga ini, Allahnya Sadak, Mesak dan Abednego, ya, gitu. Begitu 3 orang. Ya. Kalau enggak, malah raja bilang cincang tuh orang-orang ini, dipenggal-penggal tuh, maksudnya dimutilasi, ya. Begitu. Orang yang nggak percaya pada Allah mereka, udah bunuh aja, habis-habisin, ya, begitu. Saking nggak tahu gentarnya mereka, raja ini kagumnya pada iman 3 orang ini, tidak meninggalkan imannya, tidak taat pada raja, tapi raja malah melihat pelindungan. Belum pernah Tuhan Allah lain atau Allah lain yang saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri menjaga umatnya di tengah tanur api kayak gini, dan mereka tidak terbakar. Itu yang membuat raja heran, kan. Tapi saya nggak tahu apakah seluruhnya kemudian menjadi seiman dengan Sadak, Mesak dan Abednego, ya. Ya. Nah, Romo, di sini artinya ketika Raja Nebukadnezar itu melihat dulu baru percaya. Iya. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan dengan hal sekarang, Romo? Oh iya, yang mau disampaikan pada pokoknya adalah ya perubahan pada diri raja, ya. Perubahan pada diri raja yang semula begitu yakin pada kuasanya, kehebatan dia, dan dia mengatakan semua orang harus tunduk pada apa perintah dia, perintah raja. Jadi merasa dia sebagai orang yang berkuasa dan hebat. Dan ternyata kehebatan dia itu tidak ada apa-apanya, ya. Bahkan tadi sebetulnya dikisahkan itu 3 orang yang membawa 3
orang-orang yang membawa 3 orang tadi, 3 pemuda tadi dalam tanur api ya, itu mereka terbakar dan mati. Yang mau untuk memasukkan ke dalam tanur api itu mati, kebakar. 3 orang ini nggak apa-apa, dan malah lihat di dalam itu kok jadi 4 orang berjalan bolak-balik ya. Nah, itu mau mengatakan kehebatanmu yang seperti itu, yang bisa membinasakan orang itu, ternyata nggak ada apa-apa di hadapan Tuhan Allah ya, begitu. Jadi Tuhan Allahnya Sadak, Mesak, dan Abednego ini luar biasa. Ya, Allah Israel yang luar biasa ya. Begitu. Jadi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu sungguh nyata pada orang yang sungguh mengimani kuasa Tuhan dalam hidupnya. Percaya mengimani kuasa Tuhan dalam hidupnya itu sangat penting dan mau disampaikan sebagai warta sukacita kita bagi kita sekarang ini ya. Raja sampai akhirnya harus mengatakan bahwa iya, ada langit di atas langit ya, begitu ya. Ada yang paling hebat ternyata bukan saya, bukan saya yang harus membuat patung emas dan semua harus tunduk kepada saya, tapi ternyata ada Tuhan Allah yang hebat ya. Itu yang mau disampaikan bahwa ada Tuhan dalam hidup ini yang luar biasa bekerjanya, melindungi umatnya, menjaga umatnya, dan membuat orang yang tidak beriman bisa berbalik, melihat, menyaksikan campur tangan Tuhan yang begitu besar, begitu hebat ya. Ya, jadi intinya tadi Romo katakan terjadinya adanya perubahan ya Romo ya. Ya, pasti perubahan menuju pada suatu kebaikan ya Romo. Betul ya. Ya itulah seperti itulah hikmat ya, hikmat Tuhan bekerja dalam hidup kita sekalian. Setelah awalnya orang tuh percaya pada diri sendiri, terlalu percaya pada diri sendiri, kekuatan diri sendiri, dan akhirnya pelan-pelan kalau dia sungguh menyaksikan ternyata kehebatan saya nggak ada apa-apanya ya, begitu. Dan mengakui kebesaran Tuhan, itulah awal dari kebijaksanaan ya, artinya awal untuk mengubah hidup dan menjadi hidup penuh dengan hikmat ya, belajar dari kehadiran Tuhan yang Tuhan perlihatkan lewat penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan pada 3 orang tadi itu, 3 pemuda dalam tanur api ya. Dan bagaimana caranya kita menumbuhkan keyakinan kita seutuhnya kepada Tuhan Romo? Ya, itu yang sangat pertanyaannya bagus dan sangat sulit dalam arti berproses pada tiap orang berbeda-beda. Dan proses yang terjadi untuk hidup beriman tiap orang berbeda-beda. Kalau di bacaan Yesus mengumpamakannya bagaikan benih yang ditaburkan, seperti itu. Prosesnya beda-beda, lahannya beda-beda. Bagi kita orang beriman tidak bisa tidak ya melibatkan Allah dalam seluruh peristiwa hidup dan keputusan-keputusan yang mau diambil, keputusan yang paling penting dalam hidup ini yang mau diambil, libatkan Tuhan Allah ya. Dan selalu memulai segala sesuatu dalam kesadaran bahwa hidup saya disertai oleh Tuhan. Saya akan mulai hidup saya dengan berkat Tuhan dan mengakhiri karya saya, tugas-tugas saya itu dengan berkat Tuhan juga. Itu juga sebuah cara untuk hadir, untuk ada dalam hadirat Tuhan. Dan dengan cara seperti itulah kita sungguh mengimani campur tangan Tuhan yang hebat, yang luar biasa dalam hidup kita, jadi tidak main-main. Dan seperti itu yang mau disampaikan pada kita sekalian, bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam, Tuhan menyertai. Yang paling berat adalah pada saat kita meminta dan menghendaki adanya tanda penyertaan Tuhan, dan dalam keadaan sulit, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terpuruk dan jatuh dan mau bangkit, kemudian kita minta tanda penyertaan Tuhan, lalu lihat tandanya kok nggak muncul-muncul ya. Ini Tuhan ada apa tidak ya, begitu ya. Berdoa sudah berteriak-teriak dan tak terhitung doanya, semua novena dijalanin ya. Semua gua didatangin ya, lilin-lilin habis dibakarin. Kok doanya belum didengarkan Tuhan juga. Nah, itu yang paling berat tentang bagi orang beriman. Jadi doa-doa yang dikabulkan dan tidak dikabulkan seringkali kita hubungkan dengan penyertaan Tuhan ya. Tuhan ada, Tuhan dengarkan doa kita, Tuhan berkenan pada doa kita atau tidak, dihubungkan dengan kebaikan Tuhan. Seringkali itu kan pengalaman tiap orang beda-beda akhirnya. Oh, ada orang yang saya kayaknya belum berdoa pun doa saya apa yang baru saya bayangkan belum doa nih udah terkabul ya, begitu. Sombong orang itu ya. Nah, hebatnya begitu.
ada orang yang doanya udah seperti tadi saya cerita, kok nggak terkabul-kabul juga, novena udah Iya. bertahun-tahun nggak terkabul juga ya. Nah, memohon pada kita sekalian, karunia Tuhan, kasih kebaikan Tuhan itu Tuhan limpahkan dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Pasti Tuhan mengabulkannya pasti dalam bentuk lain. Tuhan mengabulkannya pasti tidak seperti yang kita kehendaki atau bayangkan. Dan kalau dikabulkan seperti yang dibayangkan oleh kita, mungkin kita malah tidak beriman lagi pada Dia. Jadi ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini baik semuanya, dan ada yang tak terlihat. Tapi itu adalah campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan yang tidak terlihat, tidak terrefleksikan, tidak tersadari, tapi Tuhan tetap bekerja buat kita. Dan karena itu yang paling diperlukan adalah akhirnya kesadaran akan campur tangan Tuhan yang seringkali menguap ya dalam hidup manusia. Nah, itu saya kira pada pokoknya Tuhan selalu ada dan bekerja untuk kita. Selalu dipertanyakan dan akan mudah dipertanyakan ketika dihubungkan dengan ya pengabulan doa ya. Seperti itu seringkali merasa seperti itu. Tapi kalau mau jujur pasti tiap orang punya pengalaman entah luar biasa nggak luar biasa, tapi yang jelas bahwa tiap orang punya pengalaman di mana orang mengalami jalan buntu dan ternyata bukan jalan buntu ya. Ternyata itu adalah jalan yang memang harus dilalui dan terbuka untuk berkat-berkat yang berikutnya ya, yang luar biasa yang nggak pernah duga sebelumnya. Nah, itu yang menjadi rahasia hidup, rahasia Tuhan, dan bagi orang beriman mesti masuk ke dalamnya ya, seperti itu. Jadi bergumul dengan pengalaman pribadi sampai pada keputusasaan kadang-kadang ya, seperti yang dalam teks ini kita nggak temukan pada keraguan Abednego, Sadak, Mesak, Abednego ya, 3 orang itu nggak ragu dan menunjukkan iman yang begitu berkobar-kobar dan mendalam. Berkobar-kobar seperti api yang berkobar-kobar juga, iman mereka juga berkobar-kobar ya, masukkan ke dalam api, bukannya takut, malah senyum-senyum pasti ya, ketawa-ketawa karena tahu bahwa Tuhan menyertai mereka. Yakin ya Romo ya. Sangat percaya pada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ya. Artinya kita harus arahkan hati kita dan pandangan kita lurus pada Tuhan ya Romo ya. Jadi tidak ada keyakinan walaupun dalam prosesnya itu ya tidak ada keraguan, walaupun dalam prosesnya itu kita mengalami banyak kendala ya Romo. Ya, betul. Jadi itu dia, pesannya adalah jangan ragu pada perlindungan Allah, Tuhan Allah dalam hidup kita sekalian. Dia pasti bekerja, Dia ada untuk kita, dan kita nggak boleh ragu ya. Yang membuat kita seringkali ragu adalah pada saat kita mulai berhitung. Ya, menghitung apa yang berapa kali saya minta, berapa yang dikabulkan ya. Saya kira itu prinsip bukan prinsip seorang beriman. Nanti dalam Injil akan lebih jelas lagi bacaan pada hari ini, jangan berhitung ya. Begitu. Iman, ketulusan itu tidak mengenal hitungan, karena Tuhan Allah melimpahkan pada kita sekalian juga berkat-berkatnya tak terhitung. Kalau saudara sekalian tidak percaya dengan berkat Allah yang tak terhitung, sekarang ambil kertas ya, tulis dari kecil sampai sekarang berkat-berkat apa yang udah dilimpahkan ya, nggak bisa kehitung ya, begitu. Saking banyaknya, dan kita tahu bahwa luar biasa kasih Allah buat kita, perlindungan Allah buat kita sekalian. Yang paling dibutuhkan sekarang adalah kesadaran akan kehadiran Allah ya, dan mungkin itu yang paling penting, tidak muluk-muluk berpikir Allah hadir, Allah menjaga, Allah memberikan berkatnya itu dalam bentuk yang hebat-hebat. Mungkin karena memikirkan yang itu yang hebat-hebat, maka yang kita terima dalam bentuk yang kecil-kecil dilupakan ya. Begitu. Jadi Tuhan pasti ada untuk kita, membela kita, dan ada untuk kebahagiaan semua anaknya ya, yang percaya kepadanya. Dan itu dialami oleh 3 pemuda dalam tanur api yang tadi kita dengarkan ya. Baik. Jadi selalu dari pandangan kita harus memandang dari mata iman kita ya Romo ya. Mata iman kita dan dari sudut rencana Tuhan ya. Dan itu yang tidak gampang memang. Jadi melihat hidup ini dari kacamata Tuhan ya. Kacamata kita ini seringkali banyak melihat kurangnya ya kan. Minus ya, harus walaupun udah ganti kacamata plus ya, tetap melihat kurang-kurangnya terus ya, begitu ya. Begitu. Jadi kita hidup beriman ini dan semakin hari semakin berhikmat kalau belajar dari firman Tuhan. Ya, belajar dari bagaimana juga dalam hidup ini, dalam kenyataan keseharian
belajar dari pengalaman hidup, bagaimana Tuhan sudah sungguh-sungguh menyertai hidup saya dan menyelamatkan saya dari segala keadaan yang sempat menghimpit saya dan bahkan membinasakan saya, ya begitu. Ya. Sungguh luar biasa Romo, pencerahannya tadi Romo, apalagi tentang perlindungan Tuhan sungguh luar biasa terhadap kita semua ya Romo ya. Ya, asal kita mau yakin dan setia kepadanya. Amin. Ya. Sekarang kita jeda dulu nih Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya. Saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Robertus Agung Suryanto OFM dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi para pemirsa ataupun bagi para pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita masuk dalam segmen kedua yaitu pembahasan Injil ya Romo. Sebelumnya bisakah Romo tolong sedikit sampaikan apa yang sudah menjadi poin dalam segmen pertama tadi? Oh yang tadi ya, bacaan pertama tadi ya? Baik-baik. Pengalaman tentang perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ya dalam hidup kita sekalian itu nyata. Dan menjadi tidak nyata seringkali karena refleksinya yang kurang ya, begitu. Tapi penyertaan Tuhan tidak bergantung pada kita akui dan tidak akui ya. Dia tetap menyertai kita, melindungi kita meskipun kita merasa kurang kadang-kadang tidak menyadarinya. Tapi penyertaan Tuhan pasti. Tuhan pasti menyertai kita, melindungi kita dari bahaya ya, itu pasti. Dan itu di dalam peristiwa tadi itu dalam 3 pemuda dalam tanur api mengatakan pada kita sekalian bahwa Tuhan menyertai hambanya yang sungguh mengimani Dia, bahkan sampai keadaan yang paling tegang, paling sulit dalam hidup orang, Tuhan tetap sertai ya. Dan Tuhan bebaskan dari pencobaan dan juga ancaman ya. Itu dia. Dan pengalaman seperti itu pasti juga kita alami masing-masing, bahwa Tuhan itu Tuhan pembebas. Tuhan kita Tuhan pembebas. Tuhan yang membebaskan dan memberikan perlindungan, penyertaan, perlindungan, pembebasan, dan melimpahkan kebahagiaan. Itulah Tuhan Allah kita yang dari dahulu diimani oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ya, dan terus berjalan melangkah terus sampai perjanjian baru dan sampai diperlihatkan oleh Yesus, Tuhan yang seperti itu yang kita imani, Tuhan yang tidak tinggal diam. Ya, baik. Dan mengenai baca Injilnya Romo? Bacaan Injil pada hari ini ya sangat menarik karena berkisah tentang hal keseharian kita yang tidak gampang dilaksanakan. Artinya tahu bahwa ajaran iman sangat luhur, tetapi implementasinya berat ya. Bapa kami isinya tentang itu pengampunan, ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah ya. Minta pengampunan, tapi tidak jarang kita sulit mengampuni, tapi minta pengampunan dari Tuhan. Padahal kan ya Tuhan udah mengatakan dalam doa, mengajarkan dalam doa juga ya. Nah karena itu pada saat Petrus bertanya tentang batas pengampunan, karena kan pasti seperti kita juga istilah bahasa keseharian itu kan sampai kapan saya harus ampuni kamu ya? Karena kesabaran saya juga terbatas ya, kesabaran semua orang terbatas ya, begitu kan mau mengatakan itu ya. Maka juga Petrus mempertanyakan sebuah pertanyaan yang sangat manusiawi sehari-hari, bahwa kita rasa kemampuan untuk mengampuni itu terbatas, kesabaran manusia itu terbatas, mau mengatakan itu. Sampai kapan, sampai berapa kali sih saya harus mengampuni orang kalau bersalah? Nah Yesus dan Petrus omong sesuatu yang kalau Petrus dari sudut kemampuan manusiawi ya nggak mungkin ya kita ngampuni terus ya. Yesus mengatakan sesuatu yang ilahi, kemampuan ilahi, dan itulah hikmat Allah. Hikmat Allah nggak mungkin diperoleh tanpa hikmat dalam hidup kita sekalian, tanpa belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri ya. Maaf Romo, tadi Petrus apa Matius? Di sini Matius.
Tadi Pak Tamro Ini nih, mengatakan sekali Petrus. peristiwa Petrus datang pada Yesus dan, Oh, dan iya, iya. berkata ya. Begitu, Injilnya Injil Matius. Oh, iya. Ya, kemudian yang bertanya tuh muridnya Petrus. Maaf Begitu. Romo ya. Ya, nggak apa-apa. Begitu, jadi Petrus bertanya. Dan Petrus itu mewakili para murid. Begitu. Dan pertanyaannya itu, pertanyaan keseharian. Nah, Yesus omong tentang sesuatu yang berbeda dengan yang dipikirkan Petrus. Yesus berkisah tentang, mau menjelaskan tentang kemampuan mengampuni itu sifatnya ilahi. Ilahi ya, dari Allah sendiri. Karena kalau mengandalkan kemampuan manusiawi, akhirnya orang nggak bisa mengampuni. Kadang-kadang berhitung dan kadang-kadang mengatakan terbatas. Ya. Kalau udah berhitung kan berarti angka. Kalau sudah pakai angka berarti angka itu ada batasnya. Nggak ada angka tak terbatas. Ya. Begitu. Begitu ya. Karena itu Yesus mengambil parameter yang berbeda dan yang diberikan pada kita sekalian, kisah tentang ini ya. Seperti itu dikisahkan. Umpama seorang raja mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, membuat perhitungan dengan hamba-hambanya. Begitu membuat perhitungan ya, ternyata di hadapan padanya ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Satu talentanya aja sangat luar biasa banyaknya. Ini mau mengatakan ini tak terhitung sebetulnya. Saking banyaknya, saking besarnya berhutang pada dia, hutang yang sangat besar. Dan dia nggak bisa mengembalikannya lagi, nggak bisa melunaskannya lagi. Dan karena itu raja memerintahkan supaya semua anak istrinya dijual dan segala miliknya juga dijual untuk mengembalikan utang. Tapi dia sujud menyembah dan mengatakan, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kelunaskan. Kata-kata ini digunakan yang sama oleh temannya di luar ya, begitu. Lalu raja berbelas kasih ya, walaupun hutang yang nggak terhitung, berjibun begitu, dibebaskan dia, dihapuskan hutangnya. Tapi kisahnya itu berlanjut. Hamba ini keluar, yang udah diampuni ini, yang pasti dengan penuh sukacita segitu banyaknya kok dihapuskan ya, mendapat pembebasan utang ya, begitu, pemutihan luar biasa. Nah, ketika hamba itu keluar bertemu dengan hamba lain yang berhutang 1 dinar kepadanya, berhutang sangat sedikit. Jadi hutang dia kepada raja sangat banyak. 10 tadi ya. 10.000 talenta, bukan dinar ya, talenta. Itu hitungannya ya udah pernah dijelaskan pasti ya, pasti mau mengatakan sangat besar. Luar biasa besarnya. Dan dia berpiutang pada orang sangat kecil. Tapi bengis dia. Nah, itu dia. Dia mencekik kawannya, menangkap, mencekik, dan mengatakan bayar hutangmu. Oh, ternyata dia ke atas minta belas kasihan, ke bawah dia mencekik ya. Maka sujudlah kawannya itu dan mohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Kata-kata yang sama yang digunakan pada tuannya. Tetapi beda sama tuannya. Tuannya tadi berbelas kasih ya kan? Tapi dia menolak. Dia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Wah, betapa jahatnya orang ini. Nah, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi pada tuan mereka. Nah, tuan itu adalah raja. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya padaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Nah, marahlah tuannya dan menyerahkan dia pada algojo-algojo. Begitu. Jadi kisah ini mengatakan pada kita sekalian bahwa hidup ini pada dasarnya adalah sebuah hutang yang nggak terbayar dari kebaikan Allah yang tak terhitung lah, kata begitu tadi di awal sudah tadi dikatakan kebaikan Allah itu tak terhitung. Nah, kalau melihat kebaikan Allah tak terhitung, bagaikan seperti itu, hutang saya nggak terbayar pada Tuhan Allah, dan saya minta pada Tuhan Allah supaya dibebaskan, maka pengampunan itu harusnya membawa sukacita. Membawa sukacita bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga harusnya membawa sukacita bagi orang lain. Dan harus membebaskan juga orang lain, memberikan pembebasan pada orang lain. Artinya sukacita itu harus dibagikan juga ditularkan pada orang lain. Dia tidak rupanya. Sukacita yang dia rasakan itu ditahan oleh untuk dirinya sendiri, dan dia malah berbuat yang bertolak belakang dengan yang telah dia terima dari tuannya. Kebaikan tuannya itu tidak menular pada dia. Tetap menjadi orang yang bengis dan jahat dia ya. Artinya jahat pada orang lain. Nah, harusnya dia mengampuni juga tuh atau orang yang berhutang pada dia itu yang
nggak banyak, yang sedikit ya. Utang dia aja yang banyak dihapuskan, utang dia berpiutang, utangnya yang kepada orang lain sedikit tidak dihapuskan. Begitu. Namun mengatakan pada kita sekalian, seperti itulah juga rupa-rupanya pengampunan kita pada orang. Seringkali yang kecil-kecil kita hitung, kita dengarkan, kita ingat-ingat, bahkan barangkali dicatat baik-baik ya, di atasnya di atas batu ya, begitu. Susah diukir ya, begitu. Ternyata kesalahan-kesalahan kita yang besar sering-sering diabaikan begitu saja ya. Artinya terhadap Tuhan Allah, kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan Allah dalam sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi. Bapak Uskup pernah menjelaskan yang kita terima dari WhatsApp grup-grup kita ya, bahwa kita tidak mengatakannya sakramen pendamaian ini sebagai pengakuan dosa. Ya, beda. Dan ya, saya juga akui ya, kalau berjumpa dengan umat, saya akan selalu mengatakannya sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat. Jadi saya mau bertobat ya, dan saya ingin bertobat karena kasih karunia Allah gitu ya, begitu. Dan memang dampaknya berbeda. Saya mau berdamai. Saya mau berdamai dengan Tuhan Allah, saya mau berdamai dengan sesama saya yang saya sudah sakiti, saya mau berdamai dengan alam ciptaan, saya juga mau berdamai dengan diri saya sendiri. Nah, kekecewaan-kekecewaan yang terjadi dalam hidup seringkali membuat saya tidak bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Kalau tidak berdamai dengan diri sendiri, akibatnya pasti penolakan-penolakan, ya, tidak bisa mengatakan sesuatu yang penuh dengan kedamaian yang keluar dari mulut kita pasti ya. Yang ada hujat, sumpah serapah, ya mungkin seperti itu karena dalam hatinya nggak ada kedamaian. Seperti Bunda Teresa dari Kalkuta pernah dapat seorang pemuda yang mengkritik keadaan Vatikan ya. Kok seperti itu amat ya Vatikan ya, begitu. Bunda Teresa hanya mengatakan, nah dalam hatimu tidak ada kedamaian. Nah begitu, hanya itu aja, kata-katanya sederhana tapi menohok ya, begitu ya. Ya, kedamaian itu harus ada dalam diri kita. Nah begitu. Karena itu pengampunan yang mustahil dalam hidup kita sekalian seringkali kita katakan mustahil karena kita berdasarkan atau berpegang pada kekuatan manusiawi kita saja ya, Bu. Begitu. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Allah, seberapapun besar kesalahan orang, pasti Tuhan akan mampukan kita untuk bisa mengampuni dia. Romo Prier tempo hari yang tahun lalu ya, kita tahu ya, diserang gerejanya, dia datang ke orang yang menyerangnya dan mengampuni ya. Dan peristiwa-peristiwa lainnya juga ya, pemboman di waktu itu juga di situ ya, di Yogyakarta ya saya kira ya. Begitu juga sama di Surabaya. Pemboman di Surabaya sama ya, Romo parokinya semua mengatakan kita mengampuni yang bersalah ya. Seperti itu yang sudah melukai kita. Dan memang tidak ada gunanya menyimpan dendam karena hanya menimbulkan menyimpan bara di atas kepala, dalam hati panas sendiri ya, begitu. Dan ini kemampuannya memang bukan datang dari dalam diri kita, kemampuannya kita mintakan dari Tuhan. Nah karena itu tadi dikatakan Tuhan betapapun besar hutangmu dihapuskan. Jadi dosa itu diibaratkan sebagai utang ya, yang harus dikembalikan, dan saya nggak bisa mengembalikannya kecuali dengan pengampunan ya, begitu. Seperti itulah kita berhadapan dengan kerahiman Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan limpahkan pada kita. Nah ini masa Prapaskah yang ketiga, sama sebetulnya mau dikatakan pada kita sekalian bahwa dalam masa Prapaskah itu dari Prapaskah pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya menuju Paskah Tuhan, itu masa-masa kita mempersiapkan diri kita untuk sungguh sadar bahwa saya ini menjadi begini, akan menjadi baik karena pengampunan dan berkat yang Tuhan limpahkan ya, begitu. Jadi diajak untuk menyadari hari-hari penyertaan Tuhan dan juga pengampunan Tuhan yang luar biasa buat kita anak-anaknya. Dan satu-satunya syarat hanya satu, adalah sungguh percaya dan mempercayakan hidup kita bahwa Tuhan sudah mengampuni saya, dan pengampunan yang saya terima ini mestinya membuat saya bisa mengampuni sesama saya. Iya. Jadi dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan dan membuat kita jadi kehilangan arah ya Romo ya? Ya betul seperti itu. Dan kan itu masa pertobatan, masa untuk kembali pada Tuhan, mendekat pada Tuhan ya. Bertobat itu berarti saya tidak membesarkan ego saya.
sebetulnya. Dan mendapatkan pemulihan begitu, Romo? Ya, saya berrelasi baik lagi dengan sesama, pemulihan dengan semua relasi yang ada, atau menciptakan kembali, mengupayakan kembali shalom ya, dan meminta damai sejahtera itu dari Tuhan sendiri ya, begitu. Jadi dosa itu juga bisa menghilangkan berkat bagi kita juga ya, Romo? Dengan sendirinya ya, dosa itu keadaan kita kan menjauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan, bagaimana bisa dapat berkat kan? Berkat itu ada pada Tuhan. Kalau saya menjauh dan menolak itu Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup saya, berarti saya juga menolak berkat-berkatnya. Meskipun kebaikan Allah tetap Tuhan limpahkan pada orang yang baik dan orang yang tidak baik, seperti Tuhan Allah limpahkan hujan, baik pada orang benar dan tidak benar ya. Orang yang beriman dan tidak beriman dapat hujan juga ya, semuanya begitu. Iya. Seperti itu, jadi kebaikan Allah tak terkurangi. Artinya kemurahan Tuhan tidak terkurangi karena kita tidak beriman atau tidak beriman. Kita berdoa atau nggak berdoa, Allah tetap maha baik ya. Nah sekarang kan yang harus menyesuaikan diri, sebetulnya yang harus sadar kan manusianya ya. Allah tetap akan seperti itu dengan segala kebaikannya, melindungi umatnya pada saat mengalami bahaya dan ancaman seperti bacaan pertama tadi ya. Allah tetap maha baik. Dan kita dengan memuji atau tidak memuji Allah, dia tetap maha baik, maha kuasa ya. Tetapi sebagai makhluk yang adalah ciptaan Tuhan, mestinya menjadi dengan berpuasa, bermati raga, itu menjadi mawas diri dan tahu diri bahwa saya ini ciptaan dan Tuhan Allah itu pencipta saya. Dan hidup saya ini sungguh-sungguh bergantung pada kemurahan hati pencipta saya, begitu ya. Jadi kita harus selalu mendekatkan diri padanya ya, Romo ya? Ya, itu dia, tepat seperti itu. Jadi ya mau tidak mau kita mendekatkan diri padanya, sumber segala kebaikan. Tanpa dia, tanpa penyertaannya, kita nggak bisa apa-apa. Kita bukan apa-apa juga. Ya, begitu. Jadi harus ada motivasi juga, Romo, kalau kita melakukan sesuatu. Jadi artinya tanpa pamrih itu ya, Romo, tapi kita punya motivasi juga di dalam hal ini, memberi kebaikan bagi kita juga bagi sesama, begitu ya, Romo. Jadi nggak pincang sebelah ya, Romo ya. Ya, begitu. Jadi berkat yang diterima mesti juga dirasakan ya oleh orang lain sekitar kita. Dan seperti itulah pasti juga yang dikehendaki oleh Tuhan ya, bahwa kalau kita sudah menerima kebaikan, pengampunan, ya mengapa harus ditahan-tahan juga untuk tidak memberikan kebaikan dan pengampunan pada orang lain ya, seperti itu. Jadi mesti orang lain mengalami juga sukacita, karena kita lebih dahulu juga diberikan sukacita oleh Tuhan, diberikan berkat oleh Tuhan, jadikan diri kita berkat juga bagi sesama ya. Nah, Romo, kalau bisa Romo tarik benang merahnya antara bacaan yang Daniel tadi sama dengan ini, Injil ini bagaimana, Romo? Ya, saya mengatakan tadi itu ya, kebaikan Tuhan itu tak terhitung, itu aja. Karena tak terhitung, maka dalam keadaan yang paling berat pun, tadi Raja menyaksikan, oh luar biasa penyertaan Tuhan ya, penjagaan Tuhan, penyelamatan Tuhan itu luar biasa. Dia melihat dengan kepala sendiri ya. Tadi Nebukadnezar melihat begitu, dan kagum pada Tuhan Allahnya, 3 pemuda dalam tanur api itu ya, tidak terhitung. Jadi berkat Allah dalam hidup kita tidak terhitung. Kalau berkat Allah dalam hidup kita tidak terhitung, maka juga mestinya kita menghayati hidup ini dengan kesadaran yang sama. Sangat melimpah bagi setiap orang, berkat-berkat Allah itu tak terhitung. Demikian melimpahnya, maka kita hendaknya juga tidak menghitung, tidak membatasi diri dengan mengatakan terbatas. Oh, kesabaran saya terbatas. Oh, pengampunan saya terbatas untuk bisa mengampuni orang lain. Tidak. Harusnya juga sadar akan berkat Allah yang tak terhitung. Saya juga berupaya untuk berjuang untuk mengampuni orang dengan cara yang tak terhitung juga. Kalau dia bersalah, ampuni dan ampuni. Memang sih secara manusiawi kita akan jengkel ya. Akan jengkel, namanya kebodohan. Kalau namanya ulang lagi ya, begitu ya. Kita akan menyimpulkan mungkin 3 kali udah sebut, wah ini bodoh namanya kalau diulangi terulang lagi ya. Apalagi mungkin kalau seorang pembimbing dalam sebuah rumah pendidikan ya, ini kok salah lagi ya. Kenapa nggak belajar dari kesalahan ya? Sesuatu yang diajarkan pada kita sekarang untuk memiliki hati yang seperti Allah ya, berjiwa besar, berbelas kasih, dan penuh pengampunan, penuh kasih seperti Tuhan Allah sendiri. Dan itu memang ada pada setiap kita sekalian, karena kita adalah citranya ya. Artinya semua sifat-sifat Allah dan kebaikan Allah itu pasti ada pada setiap orang
Ya, begitu. Iya, Romo tadi katakan bahwa kasih Allah itu tidak terbatas. Nah, kadang-kadang kita manusia ini sering ragu, apalagi terlebih kita ketika mendapat ujian dalam kehidupan ini ya. Pasti yang namanya ujian itu sangat berat ya, Romo ya. Ya, Tapi kalau kita percaya, ini menurut saya Romo ya, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah memberikan sesuatu yang berat ketika kita diuji melebihi dari kemampuan kita. ya. Bagaimana, Romo? Iya, ya, berat dalam apa ya, pada saat orang mengalaminya. Iya, Mudah pada saat kita mungkin sudah melewati jauh iya, untuk menyimpulkannya, untuk merumuskannya dengan kalimat ya. Tapi memang begitulah bagi saudara-saudari yang sedang bergumul ya, pasti berat untuk mengatakan ini. Jadi tetap jangan pernah ragu akan penyertaan Tuhan. Hadapi, Tuhan pasti kuatkan, Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Entah kapan itu. Jadi soal waktu kita nggak tahu. Tapi yang jelas penyertaan Tuhan itu pasti. Dalam bacaan pertama, dalam bacaan yang barusan juga kita dengarkan Injil Matius pasal 18 ya. Kebaikan Tuhan itu dilimpahkan begitu saja, kapanpun pada saat kita membutuhkannya. Nah, yang paling berat adalah pada saat kita bergumul dengannya, bergumulan pribadi, dalam persoalan yang mungkin juga kita tahu, saya merasa kecil dan nggak berhasil kadang-kadang ya, merasa putus asa, merasa berat beban hidup ini, tantangan hidup ini. Tapi kita ingat akan sabda Allah, dan dari semua kisah-kisah yang sudah kita dengarkan dalam sabda Allah, bahwa penyertaan Tuhan tak pernah meninggalkan kita, tak pernah absen dari hidup kita ya. Bahwa Tuhan selalu memberkati kita, melimpahkan perlindungannya dan berkat-berkatnya untuk kita semua. Jadi yang paling pokok akhirnya adalah iman. Iman sebesar biji sawi saja itu bisa memudahkan gunung ya. Artinya kalau kadang-kadang kita merasa iman kita memang kecil kadang-kadang. Tapi yang sebesar biji sawi yang kecil itu, asal sungguh punya iman, pasti bisa melakukan sesuatu yang besar. Karena bantuan Tuhan sendiri ya, pertolongan Tuhan sendiri. Demikian. Jadi ada yang sulit, ada yang mustahil rasanya dalam hidup ini, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan dan bisa dilaksanakan dalam hidup ini kalau mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya. Itu yang bisa kita boleh hayati dalam hidup ini. Saya ingin mengatakan secara konkretnya ini Romo, yang misalnya kesulitan, misalnya kita sekarang banyaklah yang mungkin bagi para pemirsa ataupun pendengar yang mengalami ujian dalam mengalami satu sakit penyakit gitu Romo, ataupun mengalami keadaan keluarga yang ekonominya masih kacau balau begitu Romo ya. Jadi mungkin bisa Romo memberi kekuatan kepada sahabat Oase Rohani Katolik yang mengalami ini. Ya, memang tema utama memang pengampunan ya. Artinya dari teks hari ini dan kasih Tuhan yang berlimpah ruah. Oke. Baik. Tapi kita tahu bahwa dalam pengalaman keseharian hidup kita itu kita akui tidak mudah kita selalu menyadari kebaikan dan campur tangan Tuhan dalam hidup ini ya. Dan dalam keadaan yang terberat sekalipun, paling sulit sekalipun, dan bahkan membuat orang hampir putus asa, kita belajar dari penyertaan Tuhan dalam 3 pemuda di tanur api tadi itu ya, yang luar biasa. Memang kadang-kadang iman kita berkobar-kobar, kadang-kadang hilang, kadang-kadang menguap seperti itu ya. Nah, kita percaya bahwa dalam keadaan yang paling sulit dalam hidup ini, entah keadaan ekonomi yang terpuruk, entah sakit penyakit yang tak kunjung sembuh ya, kita diajak untuk tetap menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Ada yang kita tahu bahwa ya, ada yang minta ada doa penyerahan ya. Tuhan tunjukkan pada saya apa yang bisa saya ubah, saya lakukan, dan juga apa yang tidak bisa saya ubah. Dan beritahukan beritahukan pada saya bahwa kalau saya harus menerima kehendak-Mu seperti itu ya. Nah, seringkali seperti itu, tidak mudah untuk menerima apa yang nggak bisa kita ubah. Dan dalam hal ini kita diminta untuk berserah ya. Semakin orang berserah, semakin akan mampu mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup ini secara penuh. Dan itu yang tidak gampang dan sulit. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan adalah bagaimana kita memiliki iman yang sungguh besar, dan dalam hal ini dinyatakan iman itu
dalam berkat yang harus kita berikan pada sesama, seperti tadi yang harus dialami oleh orang yang semestinya meneruskan berkat itu pada orang yang berhutang pada dia, istilahnya begitu ya, yang bersalah pada dia. Kalau orang yang bersalah, ampuni, karena saya juga selalu bersalah dan selalu minta pengampunan dari Tuhan, begitu ya. Dan tidak jarang dari pengalaman itu banyak hal-hal lain muncul karena sebetulnya relasi yang bermasalah ya, dalam rumah, dalam hidup bersama, dalam organisasi, seringkali menjadi masalah-masalah lain ketika ada banyak salah paham dalam hidup berelasi ya, begitu. Jadi harus menjaga juga relasi dan komunikasi dengan sesama dengan baik, apalagi dengan Tuhan ya Romo ya. Komunikasi harus selalu ditingkatkan terus ya Romo ya. Iya, seperti itu. Pasti menjadi kuncinya adalah menyadari kebaikan Tuhan dan selalu menjalin komunikasi dengan Dia ya, seperti itu. Ya, luar biasa sekali Romo pencerahan pada hari ini, dan sekarang tanpa terasa kita sudah di penghujung acara ini Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara, dan sekarang kita akhiri acara ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Agung. Kemudian kita lanjutkan dengan memohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Agung. Baiklah para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengakhiri jumpa kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu tak pernah meninggalkan kami. Kau limpahkan pada kami senantiasa penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang menyertai kami, dan Kau siapkan untuk hari-hari hidup kami di masa yang akan datang. Pada hari ini ya Tuhan, dalam masa Prapaskah ketiga ini, kami sedang mengolah diri kami, hidup kami sekalian, untuk semakin mengimani kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bantulah kami untuk menjadi semakin berhikmat dari kekuatan kehadiran-Mu dalam sabda-Mu dan juga dalam sakramen-sakramen-Mu. Bantulah kami untuk senantiasa menyadari penyertaan-Mu dalam hidup kami, meskipun kami seringkali juga mengalami kelesuan dalam hidup beriman kami, mengalami kemalasan juga dalam doa-doa dan puji-pujian kami kepadamu. Karena itu, berkati kami senantiasa dan kubarkanlah senantiasa dalam hidup kami, dalam hati kami, dengan rahmat Roh Kudus-Mu, agar kami selalu boleh memuji Engkau melalui segala yang boleh kami lakukan, teristimewa dalam pelayanan-pelayanan kami, untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk kesejahteraan sesama kami. Kau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Dan saudari sekalian dan semua orang yang kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing, berkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar tadi dapat menjadikan iman kita semakin bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Robertus Agung Suryanto OFM pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Ku petik mawar yang terindah, ku rangkai dalam sebuah doa. Ku cinta dan hormat kepadamu, Bundaku, kekasihku. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena
kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa, sembah baktiku untukmu. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa, sembah bakti selalu bagimu. Oh Bunda perkasa mulia, namamu ada di dalam doaku. Oh Bunda perkasa mulia, doakan aku yang berdosa. Doakan aku yang berdosa. Di dalam hidupku yang pernah ku jalani, tak aku sadari arahku menuju. Seakan semua membawa bahagia, meski sesungguhnya hanya sementara. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi dalam kesesatan dan persoalanku. Selalu ku berdoa dengan iman teguh. Tuhan menuntun langkahku selamanya. Tiap kali aku datang padanya, ada jalan yang ditunjukkannya. Setiap kali aku berdoa, Dia meneguhkanku. Di hadapan tahta-Mu yang suci, ku dapati kekuatan baru. Setiap kali aku berdoa, ku menemukan-Mu. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi
dalam kesesatan dan persoalanku. Selalu ku berdoa dengan iman teguh, Tuhan menuntun langkahku selamanya. Tiap kali aku datang padanya,